Tapi misalnya kalau pemerintah bantu di situ gimana menurut lo? Kan ada statuta FIFA. Harus segala bantu pemerintah. Pemerintah kalau peduli dengan sepak bola jangan teori doang. Karena tidak mungkin kita datengin pemain diaspora terus setiap 5 tahun 10 kayak sekarang. Ya kan? Jadi ini hanya menjadi jembatan. Ke depan pasti ada pemain diaspora. Tapi jumlahnya jauh berkurang. Kita harus lihat ya bahwa Erick Thohir ini baru 1,5 tahun. Oke? Ya. Begitu banyak masalah di sepak bola Indonesia sampai pada sebuah meeting dia bilang ke gue kalau bisa selesaikan 70% selama periode pertama, gue udah puas. Hasil akhir itu adalah sebuah prestasi dengan proses. Kalau lu main bagus, gak mungkin lu kalah terus kan. Oke, dan kita jumpa lagi di The Authority dan hari ini gue kedatangan orang yang gue anggap sangat otoritatif untuk berbicara soal sepak bola dan dia adalah mitos dan dia juga adalah folklore di sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Coach Justin? Wow, berlebihan nggak cara? Berlebihan. Kalau di Belanda orang biasa nggak sih ngomong berlebihan gitu? Kalau lu kan selalu bilang kalau di Belanda orang Belanda ngomong apa adanya gitu. apa adanya. Nah, sugar coating itu nggak ada di sana. Itu bukan Belanda banget tuh, sugar coating. Nggak ada yang kayak kalau di Amerika kan Amerika the one banget. and only, Iya. the irreplaceable Frank Sinatra gitu kan dulu kan. Enggak Belanda enggak. Belanda gimana biasanya? Kalau Ya ini menjelaskan cuman sebagai ya di sebelah gua ada komentator bola yang sudah mungkin dikenal, udah that's it. Gitu aja. menurut lu baik nggak tradisi kayak Amerika yang Enggak suka gua. lu nggak suka ya? Enggak. Orang Amerika kan lebay, semua dilebaikan. But that's okay, mereka happy dengan kayak gitu ya itu terserah mereka lah. Tapi terlalu lebay. Lu kalau ke Amerika juga kalau mereka suka hanya di Amerika ya, gue kalau pakai jas atau baju itu dia dibilang, you have a nice coat atau apa gitu. Sering gue digituin. Emang bagus kali coach. Ya tapi di Eropa nggak akan orang bilang gitu. Apa tuh sebabnya menurut lu? Amerika lebih apa gitu bisa kayak begitu kulturnya? Lebih terbuka kali ya. Lebih hubungan antar sosial itu lebih dekat. Lu menurut lu sebagai pelaku sepak bola ada nggak sih yang perlu kita pelajari dari Amerika? Kalau lu kan Banyak. kalau ngelihat bola itu ya Eropa, lu League Ong aja lu nggak nonton Liga 1 ini kan? Banyak, terutama personal branding. Gue itu nggak pernah mau ke Amerika, Rik. Tahu kenapa? Kenapa coach? Karena Amerika itu untuk orang Eropa dianggap kultur barbar, nggak punya budaya mereka, iya kan? Apa budaya mereka? Hamburger, iya kan? Itu pun Jerman kan, Hamburg kan. Dan kalau gedung yang umurnya 100 tahun, 200 tahun bekas perang ini itu, wah kayaknya tua banget tuh. Ya di Eropa 100 tahun, 200 tahun masih ditinggalin mah. Oh iya ya. Iya kan? Belum jadi monumen ya. Belum jadi monumen itu 1000 tahun itu. 100 tahun di Amerika, di Eropa belum jadi fosil gitu. Iya, nggak perlu diituin menjadi objek wisata atau apa. Kalau di Eropa kan, gue baru tahun lalu ke Roma dan tahun nanti gue ke Roma lagi. Kenapa gue suka Roma? Di situ mereka bisa preserve building yang umurnya 2000 tahun, 3000 tahun. Dan ditempatin? Ya, nggak ditempatin nggak, itu jadi objek wisata. Oh kalau udah ribuan ya, kilometernya udah ribuan baru. Udah ribuan. Nah, disitulah kenapa gue bilang Amerika tuh nggak punya budaya. Cuma lama-lama mulai 2018, karena Eropa gue udah ngeliat lah, karena 20 tahun tinggal sana udah. 2018 coba kita ke Amerika. Gue pengen lihat Amerika apa yang bikin Amerika hebat sehingga mereka bisa bawa produk mereka itu keliling dunia. Seperti yang gue pernah bilang ke lu, kopi, donat, pizza, ayam goreng, burger. Produknya kan biasa banget. Dan pizza itu dari Italia. Dari Italia, iya. Dan produknya itu kan biasa banget, nggak istimewa, ngerti nggak? Tapi kenapa orang tetap jual? Nah di sini gue pengen tahu apa hebatnya orang Amerika beda dengan Eropa, beda dengan Asia. Pergilah, karena lu 5 tahun beruntun gue ke Amerika, karena visa gue 5 tahun kan, 5 tahun tiap tahun gue ke Amerika, dan ke Amerika gue liburan tahu sendiri kan, sebulan.
banyak hampir praktis hampir semua kota besar gue udah singgahin, dan gue suka banget New York, selalu lewat New York. Ya. Ternyata yang gue tangkep yang tidak dimiliki oleh orang Asia maupun orang Eropa itu adalah percaya diri yang tingginya luar biasa. Confident. Ya. Jadi kalau lu ngomong dengan tukang sampah dengan apa, mereka berani ngomong. Jadi mereka nggak merasa minder walaupun kerjaannya mungkin just kerjaan kalangan bawah ya. Tapi Belanda kan juga ngomong apa adanya gitu. Nggak seperti Amerika. Oh. Beda. Ada dilebay-lebayin kalau Amerika itu ya, Ada dilebay-lebayin. karena confident tadi ya. Iya. Jadi gila, confident itu luar biasa tingginya. Itulah gue bilang, oh pantesan mereka bisa cuap-cuap ke negara lain ya. Biar orang ibarat ketipu lah dengan produk mereka yang mediocre ini. Jadi ya di situ kita bisa belajar. Kembali ke pertanyaan lo, yang kita bisa pelajari dari orang Amerika itu marketingnya segala. The best show itu kan dari Hollywood. Betul. Ya kan, film Hollywood. Kalau red carpet, lu kalau belum pernah ke Hollywood itu lebih hancur daripada Kelapa Gading. Serius. Hollywood itu nggak ada bagus-bagusnya. Banyak homeless dan gedung-gedungnya kecil tuh biasa. Hanya ada satu jalan di mana red carpetnya di situ, di Chinese Theater. Dan kalau lihat gedung ya oke-oke aja. Tapi nggak ada hebat-hebatnya. Cuman orang kenal Hollywood di luar seolah-olah ini wah luar biasa. Epicentrum of the world. Iya, epicentrum of entertainment. Iya, Ya semua ke situ. Padahal aduh, kota Hollywood itu hancur bener. Bener-bener nggak ada bagus-bagusnya. Tapi mereka bisa menceritakan. Mereka bisa menceritakan, mereka bisa bawa itu. Lo kalau lihat film Coach Carter lah, contoh kan gue suka nonton film olahraga. Itu cerita yang di SMA, sebuah SMA mereka bisa lempar ke layar putih dengan segala drama dan lain-lain. Nah itu hebatnya orang Amerika. Nah di situ kita bisa belajar. Jadi di setiap budaya ya itu kita bisa ambil yang positif-positifnya. Kayak King Richard itu lu nonton nggak? King Richard yang Inggris. Amerika yang si Oh iya. Selena sama Venus. Ya. Itu kan Will Smith kan perannya di situ drama king banget itu, iya kan. Betul. But it happens, mereka berhasil untuk melakukan itu. Oh, lu sama hobi film lu genrenya sama gua berarti. Ya, karena sport drama ya, gitu. Gue bisa belajar banyak, menjadi inspirasi ya kalau nonton film. Whatever filmnya, mau film itu pembunuhan, mau itu apa, pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Dan Amerika punya kemampuan dalam bercerita dengan confident itu. Iya, dengan confidence. Itu dasarnya di situ. Berarti sepak bola Eropa itu kalau punya kemampuan bercerita ala Amerika itu bisa lebih dahsyat Bisa lagi. lebih dahsyat. Kalau Eropa kan karena mereka sudah top, kualitas bolanya top, dicari orang. Jadi mereka udah dalam posisi bargaining powernya kuat. Gue nggak butuh lu yang butuh gue. Pioneer Iya. mereka. Dan apalagi sekarang dengan marketing, siapa sih nggak pengen nonton Liga Inggris? Iya. Gue punya berapa temen bola di Thailand, di Malaysia. Kan gue dulu promotor bola, gue datengin klub itu. Gue dapet tawaran nih AC Milan lah datang. Di Hong Kong, di Thailand, di Malaysia nggak minat Serie A. Semua IPL. Gua doang suka Serie A. Iya. Semua suka IPL. Iya, Jadi impactnya IPL ini dahsyat banget. Maka dari itu mau Stoke City atau apa orang tetap nonton gitu loh. Nah Emang kalau mereka kekuatannya di produknya kalau. ya di produknya karena tapi kalau mereka kaitkan dengan ilmu marketingnya Amerika bisa lebih dahsyat lagi. Itulah kenapa pelan-pelan orang Amerika masuk ke Eropa kan. Walaupun belum begitu kelihatan lah. Tapi ya MU punya orang Amerika kan. Lihat marketingnya MU kayak apa. Liverpool juga Ya walaupun di lapangan hancur-hancuran tapi tapi marketing kan dahsyat MU itu. Lu MU gak lu? Hah? Chelsea lu apa lu? Ya, Chelsea contoh salah satunya menjelang dimiliki orang Amerika yang akan ke arah sana. Gantiin Abramovich ya? Iya. Oke. Tuh. Ya artinya tapi Amerika gagal kayaknya ya, nggak semua negara bisa dia marketingin olahraganya kayak American football atau baseball gitu. Iya. Apa problemnya menurut Itu lu? budaya ya.
Kalau kita lihat gini, olahraga sepak bola itu kan terbesar di dunia, kecuali di Amerika, ya kan. Tapi somehow mereka manage olahraga mereka itu menjadi yang terbaik. Maka dari itu kan ada namanya World Series baseball, seolah-olah sedunia tim terbaik di situ. Jadi menurut mereka tim terbaik baseball ya di Amerika aja. Ya kan kampret kayak begitu. Cuman it works gitu loh. Lu lihat di mana-mana sekarang, di Singapura, bahkan di Jakarta juga itu ada toko baseball. Iya ya, walaupun peminatnya dikit ya. Waktu itu ada toko baseball dan lumayan. I mean mereka berusaha untuk invest. Lu kalau di New York di Fifth Avenue atau ya Fifth Avenue kalau nggak salah, atau Sixth Avenue lupa gue. Itu ada satu toko baseball berapa lantai, gede banget. Lu mau cari barang baseball semua ada di situ. Basketball di NBA itu di Fifth Avenue karena gue berapa kali masuk, itu gede banget. Itu semua perintilan NBA ada di situ. Nah, inilah hebatnya mereka. Jadi nggak hanya olahraga, mereka bisa kemas sedemikian rupa sehingga marketable, diminati oleh orang di dunia, bukan hanya di Amerika. Walaupun kecil-kecil peminatnya tapi ada semua. Ada, selalu ada. Dan apa namanya, pemainnya kan dari sana semua. Betul. Gitu. Ya sekarang Korea lah ada dikit-dikit masuk. Kalau Korea itu kan lebih ke K-pop ya. K-popnya udah mulai di beberapa negara. Pemain Korea banyak main di Liga Amerika juga baseball. Baseball. Oh iya, kalau baseball ya karena budayanya ada. Sama kayak jajahan Inggris, Pakistan, India kuat di kriket olahraga itu. Nah negara lain kan enggak. Tapi somehow mereka yang nonton, kalau match bola di Amerika yang nonton juga kebanyakan Hispanic. Oke. Jadi itulah kenapa Messi mau ke Florida, nggak perlu bahasa Inggris, dia kan nggak bisa bahasa Spanyol, Inggris. ya. Betul ya. Bahasa Spanyol aja. Miami ya. Apa? Iya Miami. Tempatnya David Beckham ya. Ya. Nah kita ngelihat ya bahwa berarti di Eropa itu kekuatannya ada di kurikulum, di knowledge-nya. Ya kan, kalau di budayanya, di budaya bolanya. Amerika itu soal bagaimana mengemasnya. Iya kan, bagaimana menciptakan konteks. Kalau di Eropa itu kekuatannya di konten. Iya kan, kalau Amerika itu di konteks. Di presentasi. Iya kan. Nah, menurut lu mungkin nggak sih negara kayak, kalau Eropa kan karena kontennya udah bagus, banyak orang Amerika yang mulai datang. Tapi sebaliknya, kontennya Amerika juga terupgrade oleh kehadiran banyak pemain-pemain dari Eropa, kayak Messi sekarang ke Eropa. Banyak yang pemain-pemain yang udah selesai di liga Eropa itu berpikir untuk berkarir ke MLS. Walaupun sekarang ada dengan model kayak gitu, kontennya bisa ke-upgrade nggak? Kalau yang kita lihat seperti Saudi juga. Mungkin ke depan gini, that's different cake ya. Kalau lu bicara Saudi, pure money. Karena standarnya itu bisa 3-4 kali, mungkin 10 kali lebih tinggi daripada yang mereka dapatkan di Eropa. That's why mereka ke Saudi pure untuk money. That's okay, karena mereka juga kelebihan duit kan orang Saudi ini. Jadi ya udah kita pakai duit kita aja. Nah, kalau di Amerika mereka coba menarik dengan hal-hal yang berbeda. Nggak hanya dengan duit. Apa daya tarik Amerika? Salah satu budayanya. Dan sekarang kan sebenarnya dari dulu udah banyak orang, contoh yang nggak begitu, Martin Pass, kiper kita, Dallas ya. Iya, itu kan di Dallas. Sebenarnya dia masih muda, duitnya pasti lebih banyak daripada Eropa, dan kehidupan. Dulu itu ada kiper Belanda ya, bukan zaman dulu lah, namanya Jan van Beveren. Itu kiper hebat banget. Cuman karena dia ribut sama Cruyff aja, dia nggak menonjol lah. Nah, dia pindah ke Amerika. Dan dia stay sampai sekarang di Amerika. Ada beberapa atlet yang memang suka budayanya, stay di situ. Kalau Selatan kan ke sana balik lagi ke Eropa. Enggak semua orang cocok. Karena juga sesama budaya Barat kayak gitu loh. Mereka ke Amerika itu banyak, tapi bukan hanya soal duit. Messi itu kan kalau digaji duitnya itu jauh di bawah daripada yang dia pernah ditawarin sama Arab Saudi kan. Tapi dia dikasih saham di Miami. Di Miami dikasih saham Adidas, dikasih saham Apple. Oh, metode korporasinya lebih inovatif ya. Lebih inovatif. Amerika ya. Sama kayak Beckham juga gitu.
Kalau Saudi ini datang lu karena duit aja. Duit aja nih. Jos. Karena duit gue kebanyakan, kalau perlu lu minta minyak, gue kirim minyak sekontainer tiap hari. Ngerti nggak? Iya, Nah iya. kalau di Amerika enggak. Iya. Jadi pemain basket itu juga, gue masih inget si Michael Jordan bilang ke Charles Barkley kalau nggak salah. Lu dibayar berapa? Let's say 100 ribu. Bilang lu jangan mau. Buat apa lu duit cash 100 ribu? Lu mending minta duit cash 15 ribu. Sisanya dalam bentuk saham. Dan itu dilakukan sama Barkley. Dan sehingga itu di Amerika mungkin di ya? Amerika itu mungkin. Dan sampai sekarang istri gue itu pernah kerja di Coca-Cola kan. Ya. Dan itu dapat saham. Oke. Dapat saham. Itu juga yang terjadi dengan Como FC di Italia ya Nah sekarang. itu gue kurang tahu. Kan Fabregas dapat saham tuh, Henry juga dapat Iya. saham gitu. Itu kan nggak tradisi Eropa kan Enggak, berarti. itu enggak terjadi. Tapi gue nggak tahu apakah dapat saham kosong atau dapat saham karena mereka beli, invest. Itu gue nggak tahu. Oke, But oke. it's okay lah. Semua orang punya metode sendiri. Itu kalau gue bilang Amerika lebih inovatif lah, lebih kreatif lah. Kalau Eropa itu banyak mereka menjaga pakem ya, tuh conserve pakem-pakem mereka, tradisi-tradisi mereka tuh banyak dijaga ya kalau di Eropa. Kalau di Amerika tuh lebih cair lah ya berarti ya. Lu kalau kerja di perusahaan di Indonesia ya, di perusahaan Eropa atau perusahaan, kebetulan bini gue kerja di perusahaan Belanda, Eropa dan Amerika kan, Iya Coca-Cola sama Danone. Danone. Dia bilang sendiri di perusahaan Amerika gaji itu lebih kecil daripada yang di perusahaan Eropa. Ya. Tapi embel-embelnya banyak. Ads on-nya banyak Iya. ya. Jadi kayak lu bisa easily beli BMW kalau di Coca-Cola. Kalau di perusahaan Amerika. Iya, Nah, kalau di perusahaan Eropa mungkin dia cuma dapat Fortuner. Kayak gitulah. Laptopnya paling terbaik, ini terbaik, itu terbaik. Nah, itu Amerika banget itu. Oh gitu Iya. ya Amerika ya. Di sepak bolanya kulturnya juga mirip ya berarti ya. Mereka membangun dengan gaya mereka, dengan budaya mereka. Nah, kalau misalnya coach lu lihat nih pemain-pemain naturalisasi, kita nggak usah berdebat naturalisasi ini perlu apa enggak, karena menurut gua udah Udah selesai cukup lah. ya, udah selesai lah. Iya benar-benar. Perdebatan itu tuh apalagi gitu ya. Toh faktanya rakyat senang dengan apa yang udah dicapai hari ini gitu kan. Nah, pertanyaan gua gini, kalau lu melihat orang naturalisasi ini, kan banyak tuh yang terbaru Rafael Strijk misalnya pindah ke Liga Australia gitu. Iya. Umur masih muda. Iya. Kalau harusnya kan dia dapat pengalaman di Eropa pasti lebih kompetitif gitu kan. Nah, ini setelah mereka dapat paspor Indonesia ini kayaknya menyusahkan mereka kayaknya coach. Atau lu ada pandangan lain? Enggak, menyusahkan dan menguntungkan. Karena contoh Ragnar Oratmangun itu ke Denders. Denders itu punya CCR. CCR Sitorus. Terus karena main di baru promosi ke divisi utama. Belgia ya, Belgia. Belgium, ya. Brisbane pemiliknya orang Indonesia juga kalau nggak salah ya. Si Bakri kalau nggak salah. Bakri, ya. Lupa gue. Dan ini kan saling membantu. Marcelino main di Oxford. Punya Erik sama Anin. Jadi gue nggak ngelihat masalahnya di mana. Yang penting kan sekarang buat pemain ini mereka dapat jam terbang. Nah Marcel ini kan karena dia masih muda masuk ke U21, that's okay. Nah Strijk, pilihan Strijk ini main di FC Den Haag. Den Haag di tim utama dia masih cadangan lah. Tapi Den Haag aja main di divisi 2. Sekarang perbedaan adalah Brisbane Roar divisi utama Australia atau divisi 2 Belanda. Ya kan? Dan di Australia Ligue 1 Serie A nih Australia itu juga udah dari dulu udah banyak pemain Belanda, dari zamannya John Van het Schip udah pernah main di Australia juga. Kalau gue bilang selama dia bisa rutin main di tim utamanya nggak masalah, karena kan dia nggak seumur hidup di sana, kan dia bisa pindah lagi ke Eropa. Ini kayak kan kalau di Eropa kan mengurangi jatah pemain non Uni Eropa kan itu. Iya. Ya kan kayak si Tom Haye kemarin baru last minute kan dapat klub gitu kan. Nah ini itu nggak akan jadi problem menurut lo? Nggak ada, nggak masalah karena banyak sekali pemain Australia yang dari Liga Australia kan ke Inggris juga. Cahill misalnya kan. Tim Cahill contoh paling bagus lah. Oh itu nggak ada, Gitu, nggak ada nggak masalah. merugikan Ya gitu. selama lu, yang penting lu terekspos. Jadi lu harus tiap minggu main.
Jangan lu cadangan terus. Kalau lu cadangan terus jangan lu mending balik ke Den Haag. Iya kan? Iya betul. Nah ini kan artinya yang dibutuhkan bagi seorang pemain bola itu adalah bermain reguler kan artinya kan. Mau di Liga Eropa ataupun Mau di Liga, U21 atau di apa, yang penting dia tiap minggu harus main. itu target utamanya berarti ya. Ya. Nah kita bicara soal timnas nih. Sekarang kan ada 2 lah pemain timnas yang paling sering tampil nih, yang dari liga lokal lah. Ya kita bilang ada Rizky Ridho gitu misalnya, terus sama Witan gitu Witan, ya. Ya yang agak reguler lah di Egy sekali-sekali lah. sekali. Menurut lu orang-orang ini baiknya meninggalkan Liga Indonesia atau harus mencoba bertahan di sini? Enggak, harus keluar. Harus keluar. Ridho itu udah layak banget main di luar. I mean, bahkan Asnawi yang jadi pemain terbaik Thailand untuk gue itu enggak. Asnawi Thailand itu bukan ranah lo, bukan level lo Asnawi. Gue selalu bilang Asnawi itu harus keluar. Kalau di Asia ke Korea, Jepang, atau ke Eropa Timur lah kalau perlu. Karena pada saat lu keluar, pemikiran lu jadi terbuka. Lu masuk ke budaya berbeda, lu sendirian. Itu semua berpengaruh terhadap character building. Ngerti gak? Lu gak bisa tiap hari makan rendang Indomie atau apa, ngerti gak? Lu ikutin pola mereka, hidup mereka. Lu bisa survive gak? Kalau lu bisa survive, lu hebat. Karena lu punya capability untuk beradaptasi. Nah itu orang gak ngelihat. Orang cuma lihat ya liganya, skornya, rankingnya apa. Enggak. Keluar itu efek faktor yang orang tidak lihat itu besar sekali terhadap development karakter lu sendiri. Yang lu butuhkan dalam karir di sepak bola maupun setelah lu pensiun. Karakter apa yang dibutuhkan seorang pemain? Di Eropa itu kayak apa sih idealnya karakter seorang pemain profesional? Lu harus on time, ini contoh. Oke. Lu harus disiplin. Emang di sini nggak bisa lu temuin itu semua, itu kan standar aja. Aduh, Coach. di sini yang namanya on time itu sangat kayak karet ya. Sangat ya antara ada ini alasan. Itulah kenapa awal-awal Sintayong coret 10 orang kan. Ya karena faktor-faktor itu kan. Memang jauh banget ya di sini tuh ya. Jauh. Di sini lebih relax, fleksibel, santai. Pesta makan-makan semuanya. Sana makanan dijaga. Lu kalau liburan ya, kan ada break 3 minggu mereka liburan, mereka kan party apa. Orang kan ngeliatnya, oh ini ada di Bali, Rashford di Bali kan sempat ini di mana itu. Pulang ke klubnya itu dihitung kadar lemaknya. Jadi sebelum berangkat berapa, pulang berapa, itu mereka tahu. Jadi lu nggak boleh lebih dari segini. Kalau asumsi ada pemain berlebihan, terutama pemain Brazil tuh suka gitu yang nggak peduli dengan hal kayak begitu. Pulang, mereka latihan sampai mencapai match fitnessnya dan bisa aja mereka nggak main di awal musim. Itu karena lemak tadi. Karena lemak terlalu badan nggak diurus lah selama mereka liburan. Oh jadi merusak badannya itu pas liburan aja ya. Kan lu punya tanggung jawab terhadap body lu sendiri. Oh itu ya. Iya. Mindsetnya di situ Mindsetnya itu, perubahan mindset itu nggak kita miliki. Bakat kita cukup bagus. Menurut lu bagus bakat kita? Indonesia lumayan ada bakat untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain luar. Tapi faktor X-nya ini nggak ada. Gue suka pemain kayak ini, kenapa gue bilang kenapa gue suka Asnawi. Asnawi itu waktu di Korea gajinya jauh lebih kecil daripada dia bisa dapat di Makassar PSM. Tapi dia pilih ke sana untuk development dirinya. Gue suka Arhan. Kenapa? Arhan cerita umur 12 dia udah keluar rumah. Umur 12 tahun loh. Kelas 6 SD itu. Iya, udah keluar rumah, udah di diklat atau apalah itu namanya, main bola dan sekolah. Kan nggak banyak orang bisa seperti itu. Homesick lah, pengen ketemu orang tuanya lah, bla bla bla. Terlalu dimanja kalau kita. Orang tua itu terlalu protektif terhadap anaknya. Itu Asian value itu Coach. Iya. Iya benar, itu Asian value. Maka dari itu kalau gue dengar cerita dari kayak Arhan, Asnawi gitu, salut gue. Hebat orang-orang kayak gini. Iya, ada ininya ya, perlawanannya lah ya untuk. Karena kalau lu mau sukses menjadi pemain bola, bakat itu mungkin 30-40%, 50-60% faktor yang orang tidak lihat.
Ya itu yang kita bahas tadi itu. Nah, selain bakat, oke, berbakat, faktor X juga masalah. Ini soal, ini yang lu sering sebut juga, ini kita bicara pembinaan nih, karena oke kita udah selesai berdebat soal naturalisasi udah selesai. Timnas sudah berprestasi. Udah berprestasi, apapun itu pembinaan juga bukan hal yang harus disingkirkan ketika cara jangka pendek sudah berhasil dilakukan. Kan gitu kita sepakat di situ. Nah, menurut lu apa sih yang salah dengan pembinaan usia dini kita sehingga jalan ini nggak bisa diandalkan? Bukan salah. Salah itu kalau sudah dijalankan tapi jalannya nggak benar. Baru kita bilang salah. Ini nggak salah, nggak ada. Orang kan ada SSB, ada segala macam. Ya, SSB, emang lu pikir lu pinter hanya dengan SSB? Nggak, lu pinter kalau lu SSB dengan infrastruktur pembinaan. Nih, kita harus lihat ya bahwa Erick Thohir ini baru 1,5 tahun. Oke? Ya. Begitu banyak masalah di sepak bola Indonesia sampai pada sebuah meeting dia bilang ke gue kalau bisa selesaikan 70% selama periode pertama, gue udah puas, dia bilang gitu. Oh berarti mau 2 periode beliau ini? Nggak tahu, gua harap 3 bahkan, jangan 2. Gue bilang sama Erick Thohir, Pak kalau Bapak menyelesaikan 50% saya udah happy. Karena gue tahu betapa berantakannya sepak bola Indonesia. Oke, 1. Terus first stepnya apa? First step ada short term, mid term, long term. Oke. Pada saat dia menjadi ketua, dia bilang, oke, apa yang rakyat Indonesia harapkan gue sebagai ketua PSSI? 1, timnas meroket. Suka nggak suka, pasti ditagi, itu yang pertama ditagi. Bisa nggak kita, waktu itu kan mindset kita masih AFF. Sekarang mindset kita kan udah Piala Dunia. Secara tidak sadar orang kan begitu. Mimpinya bisa nggak kita ke Piala Dunia? Ini kan udah sebuah lompatan yang luar biasa tanpa disadari oleh netizen. Oke, dia fokus ke timnas. Ini jangka pendek. Oke, dan gue kan selama ini nggak pernah kritik PSSI. Sampai temen gue di Belanda pikir gue dibayar sama PSSI karena gue nggak pernah kritik PSSI. Oh nggak ngeritik. Nggak kritik. Lu dibilang gue dibayar. Oke. Gue bilang kalau sesuatu berjalan yang bagus, kenapa harus kita kritik? Oke. Nah, gue nggak kritik karena gue lihat progres itu nyata. Ya. Cuman ini jangka pendek. Kita lihat midterm, jangka menengah. Itu apa? Jangka menengah ada meningkatkan Liga 1, Liga 2, Liga 3. Itu harus start somewhere. Nah, sama Erick Thohir dibuat Liga sampai 4 kalau nggak salah yang akan datang. Jadi 1, 2, 3, 4 yang 3 profesional terus ada amatirnya. Jadi dia udah berusaha untuk menempatkan infrastruktur itu. Nah, tinggal PT Liganya seperti apa kan, atau yang kelola lah. Nah, Asprof dan lain-lain. Nah, PT Liga 1, PT LIB itu diberi mandat untuk kelola Liga 1. Salah satu yang diterapkan adalah VAR. Dengan adanya VAR, kita mengurangi human error dari para wasit. Atau yang dierorkan. Ya. Sehingga kualitas permainan bisa ditingkatkan. Tapi ini kan butuh waktu lagi. Oke, ada yang gue gak setuju. 8 pemain luar itu untuk gue gak setuju. But ini kan masalah selera kan. Pasti Pak Erick punya program sendiri lah. It's okay, gue bisa terima. Nah sekarang tinggal ini short term, mid term udah mulai dilakukan kan. Sekarang tinggal long termnya belum dilakukan. Karena waktunya masih pendek ya, kita tunggu. Nah long term itu apa? Long term itu adalah bahwa kita 20-30 tahun ke depan bisa mengambil pemain dari liga kita untuk bermain di timnas. Karena tidak mungkin kita datengin pemain diaspora terus setiap 5 tahun 10 kayak sekarang, ya kan? Jadi ini hanya menjadi jembatan. Ke depan pasti ada pemain diaspora, tapi jumlahnya jauh berkurang daripada sekarang. Sekarang kan udah banyak banget kan, jauh berkurang. Nah, tujuannya adalah biar pemain diaspora masuk, pemain Liga 1 yang sekarang dibina ada 1-2 masuk kayak Witan, Egy, Rizky Ridho. Kedepannya lebih banyak. Tapi kalau kita bicara 15-20 tahun ke depan, minimal 10 tahun ke depan, itu harus ada bibit lagi kan yang bisa meneruskan ke midterm ini, ke Liga 1. Nah ini nggak ada. Suppliernya nggak ada. Suppliernya nggak ada.
karena waktunya masih pendek ya selama ini gue diem aja dulu. Kita lihat 1-2 tahun ke depan lagi. Dan ini penting untuk mensuplai ke Liga 1. Dengan cara apa Liga 1, menyuplainya? Kan SSB kan suppliernya. Banyak klub bola kita kan nggak punya akademi kayak di Eropa. itu Gitu. salah. Orang itu selalu bilang, oh gue buka SSB ini Elite Pro SSB. Enggak. SSB nggak akan kemana. Ini sama kayak lu beli Ferrari. Lu punya mobil Ferrari, Lamborghini, bla bla. Lu nggak bisa memicu mobil lu sekuat apa, secanggih apa kalau lu nggak ikut racing. Kan bisa di elus-elus kan Iya. bisa gua. Sekarang cuma dilus-lus doang kan. Masuk Jakarta speednya cuma 30 km kan. Apalagi ada poldur kan. Iya. Artinya lu pengen ikut kompetisi racing kan, biar lu bisa lihat mobil lu sekuat apa. SSB sama. SSB is good, is okay lu punya SSB. Tapi SSB ini harus dilatih kan. Iya. Idealnya dari Sabang sampai Merauke, dari bulan Agustus sampai bulan Mei, dari umur 6 tahun sampai 17 tahun, setiap minggu berkompetisi rutin every year. Oke. Kalau itu terjadi, klub-klub besar nggak perlu bikin liga-liga sendiri yang sekarang terjadi. Mereka tinggal ambil. Mereka kirim scouting. Mereka hire 10 orang, oke lu untuk Sumatera, lu untuk Kalimantan, lu untuk 4 orang di Jawa, 1 di itu. Lu keluar kemana-mana. Jadi yang faktor X lu bilang tadi makan segala macam tuh harus dijaga karena kompetisinya ada setiap minggu juga kan? Iya, betul. Dampaknya Loh, kemana-mana kan? itu pasti. Iya. Ini kita bicara basicnya dulu. Adakan infrastruktur dulu. Untuk mau lebih bagus harus ada gym untuk bisa mendevelop otot lu, harus ada makanan yang memadai, Protein. harus ada instruktur-instruktur yang bisa mengarahkan lu ke sana. Baru dengan modal pribadi yang kuat lu bisa bersaing lebih bagus di kompetisi ini. Nah, kalau semua rantai faktor-faktor ini menjadi satu sinergi, nah 10, 15, 20 tahun ke depan nggak perlu diaspora lagi. Bukan nggak perlu, I mean kualitas pemain diaspora dan liga kita itu udah sama. Kita dan punya ada pilihan. kita punya dan ada suppliernya terus. Sekarang mungkin 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan kualitas liga kita mungkin sedikit meningkat, di mana kita sudah bisa lebih banyak bersaing. Tapi kan yang supply Liga 1 ini masih mandek. Nah ini harus dipikirkan juga. Kenapa orang nggak ketua-ketua sebelumnya nggak pernah mau invest di pembinaan? Tahu kenapa? Kenapa? Karena nggak ada hasilnya. Hasilnya maksudnya apa? Kalau lu invest di timnas, lu sebagai ketua kan cuma 4 tahun, ya kan? Iya. Orang pengen lihat hasil. Betul. Sementara lu invest di pembinaan, sekarang lu kerja keras nih. Intangible. Kenapa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sama kayak ya sedikit ke bidang lu lah politik. Jokowi bikin jalan tol di mana-mana, Trans ini, Sumatera, Trans Papua dan lain-lain. Sekarang belum kelihatan hasilnya. Lewat Trans kok kosong enak. Tapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan Trans itu jadi penuh. Meningkatkan efisiensi dari ekonomi daerah. Orang nggak ngeliat itu. Sepak bola sama. Lu kalau sebagai ketua yang dilakukan sekarang, gue harus berprestasi dalam 4 tahun. Sehingga kalau gue nggak kepilih lagi, gue punya CV yang kuat untuk jadi gubernur lah, menteri. Kan ini yang terjadi. Untuk naikkan engagement menjadi ketua PSSI. Karena ketua PSSI itu seksi. Tapi misalnya kalau pemerintah bantu di situ gimana menurut lu? Kan ada statuta FIFA. Harus segala bantu pemerintah. Pemerintah kalau peduli dengan sepak bola jangan teori doang. Harus dibantu. Prakteknya. Kan ada statuta FIFA nggak boleh intervensi segala betul. macam kan itu yang dulu gue ingat banget waktu kisruh PSSI sama Kemenpora argumen itu selalu dipakai ini melanggar statuta FIFA ini melanggar statuta FIFA yang dibantu itu kan dalam koridor FIFA tidak melewati itu. Kalau melewati koridor FIFA lu diintervensi. Oke, kalau pada saat diintervensi nggak ada yang untung. Jadi kita seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir lah. Ikut pemilu, ikut pemilihan ketua. Dia nggak ikut kemarin. Enggak. Ikut pemilihan ketua terus dia dipilih kan, dia dipilih sama anggota-anggotanya. Jadi secara sah kan dia memang ketum yang dipilih secara sah. Nah, intervensi pemerintah itu adalah membantu dengan cara yang legal untuk FIFA.
sehingga kita tidak diintervensi. Apa yang legal misalnya? Ya, contoh minta ke semua ke PSB grand planningnya, grand planning untuk semua provinsi, lempar ke Asprof ke jalanin. Kalau selama ini kan nggak dijalanin sama sekali. Pemerintah bisa bilang sama Asprof, oke, bikin kelompok sendirilah. Oke, provinsi ini butuh apa? Ya kita bangun lapangan, kita bangun gym untuk di daerah ini. Yang penting kompetisi lu jalan ya, oke. Kita kasih jersey, kita kasih bola, bla 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 bla. Nah ini bisa dilakukan pemerintah ke sebuah provinsi agar liga pembinaan ini bisa lebih jalan. Tapi sekali lagi, lu harus berjiwa besar untuk invest sesuatu dalam jangka panjang. Walaupun kekuasaan lu hanya 4 tahun, 5 tahun, nggak bisa. Lu harus berani melihat visinya ke depan. Dan semoga Erick Thohir punya visi itu. Lu yakin? Karena selama ini nggak dijalankan oleh ketua-ketua lainnya. Semua gitu jangka pendek, hasil. Ya, nah berarti ada kompetisi reguler ya yang dilakukan di setiap daerah. Harus. Orang itu dibuat harus bertanding jam terbang setiap minggu sehingga semuanya akan terjadi pembenahan Jadi memang di pembinaan usia dini ini problem utamanya menurut lu adalah tidak adanya kompetisi kan berarti Tidak ada kan? kompetisi secara reguler. Sama kayak lu sekolah di Harvard lah. Sekolah top dunia. Lu kuliah selesai. Emang lu pinter? Lu hebat? Enggak. Lu harus turun ke lapangan dulu. Lu harus kerja dulu. Baru lu lihat, oh ternyata gue dulu gak diajarin di sekolah gue seperti ini kok. Lu belajar di lapangan. Nih pemain bola sama. Lu di SSB lu cuma diajarin teorinya, prakteknya lah. Oh passing bener kayak begini, crossing bener kayak begini. Oke, tapi lu belum praktekin kan. Feelingnya baru dapat ketika lu udah bertanding kan. Karena ada tekanan, ada masalah emosi yang lu harus jaga, ada fighting spirit, ada apa enggak belum kelihatan. Karena lu tidak bertanding secara reguler. Ini agak beda sama logika lu sama tentara ini coach. Tentara kan perang jarang-jarang kan, tapi latihan terus kan kalau tentara. Cuma mereka harus alert kan, dalam arti kalau setiap saat ada perang, mereka harus siap. Betul. Makanya mereka harus latihan terus. Gitu. Agak beda ya, cara pikirnya agak beda ya. Ya karena sikon kan yang membuat berbeda. Tapi pertandingan besar bisa terjadi kapanpun kalau di tentara kan. Untuk tentara, tanpa diketahui. Kalau di sepak bola kan udah tahu. Jadwalnya udah ketahuan. Udah ketahuan. Iya. Nah, menurut lu satu lagi nih pertanyaan gue juga nih. Kita bicara filosofi of football gitu ya, cara bermain bola gitu. Ya. Yang lu kan selalu marah-marah ini ancur-ancuran nih, ancur-ancuran gitu. Ya kan? Passing. Itu problem paling fundamental dalam sepak bola yang selalu lu omongin gitu ya. Nah, kenapa sih kalau pemain Indonesia itu passingnya gue ngelihat agak belok gitu coach, nggak lurus gitu loh. Gimana kalau lu lihat di TV tuh agak beda tuh passingnya tuh pemain Indonesia sama pemain yang naturalisasi atau yang non naturalisasi itu agak kelihatan bedanya tuh. Ya beda karena dari kecil nggak diajarin itu, fokusnya nggak ke sana. Passing itu kelihatan simple. Ya dulu di sini gue passing bola. Dalam sepak bola itu justru yang simple itu susah. Ya. Playing football is simple. Ya. Playing simple football is not simple. It's difficult. Ya betul. Nah orang kita itu nggak paham hal kayak begitu. Maka dari itu mereka lebih fokusnya cetak gol, gocak ngelewatin orang. Padahal basic standar sepak bola itu adalah passing. Lu tidak mungkin menjalankan tactical pelatih kalau lu nggak bisa passing, ya dong. Bola yang nggak nyampe gimana sebuah taktik bisa jalan. Tapi tanpa tactical, lu bisa memenangkan sebuah pertandingan kalau akurasi passing lu tinggi. Gimana caranya? Lu passing ke temen lu yang kosong aja susah amat. Berarti Guardiola di Barca dulu lu anggap autopilot aja tuh? Autopilot karena dari La Masia udah dibentuk filosofinya. Iya. Udah ngebantu dia lah. Dia tinggal ngoles dikit aja. Dia tinggal moles. Dengan kemampuan dia membuat strategi. Yang lain dia udah nggak usah pikirin. Kenapa mindsetnya orang Indonesia passing tuh nggak keren sih, coach? Nah inilah yang gue selalu lawan.
Media massa ini bukan hanya di Indonesia, di luar negeri itu lu lihat pemenang Ballon d'Or lah. Selalu yang banyak cetak gol, yang banyak cetak. Sementara pemain kayak Kroos, Rodri itu diabaikan, jarang menang Ballon d'Or. Karena itu kembali lagi orang kita sama di luar rakyat jelata itu dicuci otaknya sama media massa yang punya standar cetak gol itu keren. Kecuali lu kayak bukan kayak pernah nggak lu lihat dari belakang cetak gocek ke depan cetak gol? Kan nyaris nggak ada. George Weah dulu. Ya atau Theo Hernandez sekali-sekali lah di Dua Milan. pemain Milan. Iya kan? Kata lu liganya yang sakit itu. Iya betul. Artinya kan nggak, sepak bola nggak kayak gitu. Iya. Tapi butuh pemain belakang yang kokoh, yang bisa menahan serangan, pemain tengah yang distribusi dan lain-lain. Itu nggak dilihat karena semua pengen cetak gol. Nah parameter inilah tugas gue sebagai influencer untuk mendidik para netizen bahwa sepak bola itu hanya bukan cetak gol. Hasil itu adalah hasil akhir itu adalah sebuah apa ya, sebuah prestasi dengan proses. Kalau lu main bagus nggak mungkin lu kalah terus kan. Betul. Kalau lu main bagus sekali dua kali ya, tapi lama-lama lu bisa menang karena lu dilatih untuk main bagus. Apalagi akurasi passing lu Iya, tinggi. Iya. Nah di sini main jelek pun dipuji-puji. Tapi kan nggak selalu gol itu jatuh dari langit kan. Kecuali dalam turnamen. Dalam turnamen lu sekali-sekali main jelek, oke, yang penting lu menang karena sifatnya turnamen. Tapi dalam kompetisi kan ya kalau lu mau menang ya lu harus main bagus. Nah, Gitu. kalau kita bicara negara-negara yang menghadirkan filosofi dalam sepak bola gitu, misalnya kayak Brazil Jogo Bonito, terus Belanda total Total football, Football, Spanyol tiki taka, Tiki-taka sama apa namanya Catenaccio, ini Catenaccio. Itali. Ya. Itu menurut lu dalam era sepak bola modern tuh yang survive siapa kan? The survival of the Oke, fittest kan? gue tanya lu dari 4 ini yang sekarang survive siapa? Jogo Bonito selesai, Brazil ancur-ancuran ya. Catenaccio hilang. Nama Swiss aja kalah Ya. kemarin. Tiki taka dasarnya apa? Total football. Hanya total football yang masih survive. Kayak total politik lah ya. Hanya total football yang masih survive. Dengan Pep dan lain-lainnya. Orang yang bilang Kenapa sih itu? Kenapa total football is the fittest? Filosofi permainan yang paling adaptif, terutama dalam konteks sepak bola modern yang gue pernah nonton konten lu yang member. Ternyata kontennya Coach Justin yang member itu edukatif isinya. Kalau yang nggak member, bangsat Anda katanya. Hancur kau. Gitu-gitu tuh yang nggak member tuh. Nah, lu pernah bilang Pele itu mungkin kalau di hari ini ya jago kayak Cristiano Ronaldo gitu kan. Tapi dia kayak Ronaldo Nazario da Lima gitu hidup di masa teknologi sepak bola, sport science belum kayak sekarang. Makanya ancur-ancuran tuh lututnya kan. Nggak bisa performanya, nggak bisa stabil. Nggak konsisten. Ya kan. Model total football ini yang masih bertahan di berbagai musim nih, udah yang lainnya udah kayak tahun. Udah jadi dinosaurus nih yang lain nih kan. Lu tau kenapa? Kenapa? Karena total football berangkat dari dasar sepak bola, yaitu passing control. Catenaccio tidak, Jogo Bonito tidak. Oke. Makanya tinggal divariasikan kan. Iya. Variasinya Pep Guardiola, variasinya Louis van Gaal, variasinya semua pelatih punya variasi sendiri kan. Karena dasarnya adalah passing control. Makanya mereka survive. Itu. Karena dia back to the basic ya sebenarnya ya. Oke. Ya. Nah, tapi kenapa timnas Belanda itu nggak pernah juara dunia? Karena Belanda itu penduduknya hanya 16 juta. Artinya secara kalau apple to apple, penduduk Jerman itu 80 jutaan lah. Kan atau Perancis atau Spanyol kan jauh lebih banyak, 60, 70 sampai 80 lah. Pemain bola karena ini 4 negara punya budaya bola semua kan. Iya. Pemain bolanya jumlah itu lebih banyak. Tapi dengan 16 juta lu bisa 4 kali masuk final Piala Dunia, 1 cewek, 3 cowok.
Itu kan prestasi yang luar biasa. Iya, betul. Euro Dari 270 member FIFA, hanya 1 loh, hanya 2 yang masuk final. Dan kebetulan lu 4 kali nggak menang. Terus lu jelek, lu apa? Ikan lucu kalau pemikiran kayak gitu. Iya, iya. Lu kan berjuang keras untuk bisa masuk final. Negara kecil yang bisa Negara masuk kecil final. yang jumlah pemain bolanya jauh di bawah negara tetangga-tetangganya. Tapi bisa masuk final. Tapi bisa masuk final, itu kan sebuah prestasi. Kalau kita asumsi masuk final Piala Asia, kita dipuji nggak? Iya. Dipuji banget. Semifinal aja kemarin U21 ya. Iya, kayak U23 nggak Kayak lolos. U23, Iya, ya. U2 nggak lolos Olimpiade, tapi kan dipuji-puji banget. Nah, kenapa Belanda lu nggak puji yang masuk final Piala Dunia? Iya kan? Kalau kita ikut Piala Dunia, itu geger itu satu negara. Walaupun di Piala Dunia nanti dibantai kiri kanan, ya who cares gitu loh. Iya. Yang penting lu masuk dulu. Itu urusan kita Iya. udah selesai Iya. lah itu ya. Lepas tangan lah Iya. gitu. Kalau masih dibantai di Iya. Piala Dunia ini kan. Nah, karena kita itu dididik dengan harus juara, sementara nggak pernah juara apa-apa. Itu biasnya itu. Baiknya di situ. Padahal sepak bola nggak hanya soal trofi ya. Iya, itulah menurun ke level Tarkam. Tarkam tujuannya apa? Menang. Menang. Pokoknya yang penting dapat trofi dan lain. Ya gampang lah, lu tinggal Kadang ke Senen beli trofi, lu taruh di rumah lu nih banyak trofi nih. Kan gitu. Kadang nggak ada trofi juga kok. Iya. Dapat kambing kan. Iya, Bukanlah dapat kambing. Domba cup, dapat domba. Domba. Kalau gue nggak peduli itu, dan itu gue buktikan di rumah gue, lu nggak lihat satu medali. Dulu zaman gue runner up di AFF apa, nggak ada satu di rumah gue. Itu semua di tempat futsal gue. Di Tifosi. Ada dong berarti. Ya. Nggak di rumah gue. Iya, iya. Di tempat futsal gue. Yang gue udah 5 tahun nggak pernah tengok. Dan karena itu ada fungsinya minimal buat marketing lah di sana ya. Gue nggak butuh gituan. Gue nggak butuh gituan. Lu ambil gue atau enggak? Lu nggak percaya gue fine. Kan gitu. Rezeki nggak akan kemana kok. Kok jadi ke situ? Jadi gue nggak butuh medali-medali. Gue tidak butuh medali-medali untuk meyakinkan gue punya kapasitas Itu di bidang gue. tapi tanpa menang itu bisa dibilang tanpa piala itu ya. Juara tanpa mahkota ini kan indahnya di pujian-pujiannya aja coach. Tetap aja lo butuh simbol kan. Enggak. Di sepak bola nggak butuh simbol menurut Gue lo? bilang enggak. Yang lu butuhkan adalah konsistensi. Oke. Bahwa lu udah 4 kali bisa masuk Piala Dunia, artinya filosofinya udah benar. Nanti pada suatu hari akan datang itu piala. Oke, gua ngerti nih cara pikir lu nih. Ngerti nggak? Ini kayak ini nih. Gua dulu juga waktu mulai usaha, mentor gue juga bilang gitu. Lu suntik aja terus. Nanti lu dapat momentum itu pasti jackpot katanya. Iya. Yang penting lu jalan terus gitu. Iya. Iya benar. Bener. Filosofi lu benar, jalan terus Iya, gitu. filosofinya benar kan diterapkan terus. Iya. Nanti akan datang sendiri. Momennya akan datang aja ya. 88 juara Eropa, Iya. salah satu itu. Tapi bukan berarti lu juara lu hebat ya. Italia 4 kali juara kan, juara dunia. Mana kata Nacho? Makan tuh kanan tadi. Iya kan? Siapa yang main kata Nacho lagi? Kan Mourinho. nyaris nggak ada lagi. Mourinho. Iya, ya Mourinho doang. Ujung-ujungnya dipecat di mana-mana. Itu apa sih basicnya katanya Nacio itu kalau Ya, total football bertahan. kan passing dan kontrol Iya, kan. Ini bertahan, incer counter itu. Oh, kalau Joko Bonito Skill individu. individu ya. Iya, skill individu. Karena nggak selalu generasi ini melahirkan pemain yang punya skill individu bagus kan. Berarti hipotesa sepak bola yang paling benar itu adalah total football. Total football. Hipotesa yang paling benar. Ya, lihat aja Man City 6 tahun 5 kali juara. Kan nggak jatuh dari langit itu. Nah, kalau kita mau mengarah ke situ, apakah Indonesia dan satu lagi, ini menurut gua nih ya, Ya. nggak tahu lu setuju apa enggak. Total football bisa dimainkan oleh berbagai macam kultur Bisa. dengan Betul. bentuk tubuh yang Betul. berbeda-beda Betul. gitu ya. Betul. Iya kan? Iya. Tapi untuk bisa memainkan total football, lu butuh rumput yang bagus, bukan yang ditanam kayak sawah. Ngerti nggak? Apalagi nanamnya mundur ya. Ya. Maka dari itu timnas kita itu main bagus away Iya. karena rumputnya bagus semua. Rumput yang bagus tuh apa ukurannya coach? Rumput yang bagus itu tingginya jangan terlalu tinggi,
6 cm maksimal. Oke. Dia harus akarnya itu harus nancap ke dalam. Dan sebelum bermain harus dibasahin. Jadi sirkulasi bola cepat. Di Eropa kayak gitu? Di Eropa kayak gitu. 1 jam sebelum main mereka punya itu kan apa namanya, penyiram air lah. Itu muncul di semua lapangan, disiram 1 jam sebelumnya. Apa yang membuat, Biar nggak kering rumputnya. apa yang membuat kita nggak bisa comply dengan standar Kita itu bukan nggak bisa. Masalah di negara Wakanda ini tidak punya niat. Kita itu duit punya, IQ punya, keahlian punya, semua kita miliki. Satu yang kita nggak punya, niat. Masa sih nggak niat? Nggak niat. Kalau ada niat itu rumput jazz sampai pasang rumput golf loh. Gue habis pikir gue. Itu stadion berapa triliun itu habis? Berapa? Rumput aja nggak bisa, triliunan kan? Iya. Rumput aja nggak bisa. Menurut lu JIS itu bagus nggak sih? Stadionnya kan standarnya kayak... Stadionnya bagus. Yang dikritik kan exitnya, bukan stadionnya. Itu exitnya, pintu aksesnya, Pintu keluarnya. segala macam ya. Lu kebayang kalau isinya full berapa kapasitas JIS? 60.000? 60-70 ribu Ya, lah. sekitar itu. Mendadak berkeluar semua. Gue kan sering ke stadion luar ya. Iya. Salah satu yang terbesar itu kan Barcelona, 100.000. Gue pernah gue pernah 7 kali ke Barcelona, 6 kali. Itu gue nonton di Camp Nou. Itu benar-benar dalam setengah jam stadion itu kosong. Benar-benar setengah jam hilang semua. Tunggu gue keluar rame di luar 1 jam, setengah jam, 1 jam kosong. Karena pintunya keluar banyak kan. Public transportationnya, lu kalau ke Bernabeu itu naik MRT. MRT-nya bisa langsung ke airport di tengah kota. Pernah gua. Ya. Nah, Arsenal pun sama. Exitnya banyak. Nah, stadion kayak gitu. JIS berapa ini baru aja ada event kan. Bruno Mars kan baru di JIS. Oh, lihat aja di Twitter kayak apa orang maki-maki JIS. Enggak sehebat itu JIS menurut lu? Exitnya kurang. Cuman 2 exit kok nggak salah. Iya itu kan fundamental coach. Ya gue juga bingung kok bisa lu bikin stadion dengan 2 exit. Otak lu taruh di mana itu? Siapa itu yang bikin? Tukang coach. Masa gubernur yang bikin? Ya nggak mungkin lah. Insinyur yang bikin. Iya insinyur lah. Tapi gue kan beberapa kali ya ke stadion-stadion di negara Eropa. Jangan kita bicara Belanda atau negara-negara yang udah besar. Terakhir itu gue ke stadion di Eropa itu di Albania. Air Albania Stadium gitu. Di situ ada kantor FIFA di stadionnya, ada mallnya. Hotel gue itu kamarnya itu kalau buka jendela itu kelihatan tuh stadionnya. Ya. Apa rumput lapangannya kelihatan dari kamar hotel tuh. Nah, dalam pembangunan stadion tuh kan orang itu gue lihat negara kayak Albania itu aja udah berpikir bahwa membangun stadion tuh kan bukan membangun gedung tapi membangun ekosistem, membangun kehidupan di situ. Iya, betul. Ada pertokoan, ada tempat Iya, tinggal, itu juga ada income, tempat kan? makan, kafe segala macam, itu kan toko income olahraga juga. itu. Nah, menurut lu kenapa stadion di kita itu belum bisa ke arah situ? Ya nggak niat aja. Itu kan gampang banget coach Ya, bahasanya. exactly. Gampang ya tapi nggak ada niat ke sana ya susah. Itu kan kita nggak bisa bedain mall sama stadion kalau di Eropa sana Ya, kan. betul. Banyak hal yang di sini yang ya kalau kita bahas bisa 2 hari. Yang karena nggak niat aja. Padahal gampang lu bikin studi banding keluar kan gampang, susah amat lu. Gue nggak bicara Belanda nih, Belanda lebih established nih. Negara Albania kita nggak kalah lah. Iya, exactly. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh rumput lah. Iya. Emang Singapura nggak pernah bikin konser di stadionnya? Iya betul. Kalang tuh bagus banget rumputnya. National Stadium gue nonton U2 di sana, nonton Bruno Mars di sana, nonton Arsenal di sana, Inter Milan, Munchen. Gue sering kali gue ke Singapura kan. Yang dulu. Kan iya kenapa rumputnya bagus terus kita nggak bisa, kan lucu gitu. Tinggal lu kirim orang ke Singapura, bro gimana sih cara bikin rumput, diajarin semua. Iya ngirim orang. Iya kemarin nggak niat.
Waktu lawan Vietnam match pertama, gila malu banget gue lihat stadion rumput itu. Makanya gue sidir dengan posting lututnya Tom Haye kan. Gue posting ratusan ribu yang likes. Lutut doang. Yang dia Gara-gara cetak gol selonjoran. Iya, iya. Ini ya, padahal stadion kita ini udah ada sejak tahun 50 loh itu. Iya. Negara-negara lain mungkin Singapura juga belum punya stadion. Itu waktu juga GBK itu kurang, terlalu banyak space yang kosong, kurang dimanfaatkan. Kalau lu ke Camp Nou kan tua juga, Iya. Bernabeu tua juga, tapi benar-benar full dimanfaatkan. Membangun ekosistem tadi Iya. yang gue lihat. Ya, Orang tuh di sini bicara infrastruktur tuh ya bangunan fisik, ya, bukan kehidupan. ya, Kan betul. ketika lu bikin sesuatu kan menghadirkan kehidupan di Iya. atasnya kan manusia, Bos. Kehidupan A sampai Z Iya. semua ada, betul. Di atasnya kan bukan patung Betul, itu. betul. Manusia gitu loh. Jadi perspektifnya itu menurut gua Betul. nggak ngerti juga gua kenapa itu kan sangat gampang gitu loh. Nah itu kan kembali lagi yang gue bilang, niat nggak ada, nggak niat loh. Itu sampai gue pernah nge-tweet soal rumput GBK, dibalas tuh, direspon sama orang GBK. Lu gila lu kalau udah nge-tweet lu pasti semua stakeholder langsung ngeri kan. Dan akhirnya ya mereka coba roll, tapi match terakhir pakai rumput roll kan. Tapi akarnya belum nancep. Ujungnya ditendang dikit, lompatlah itu semua rumput. Kok akar yang nggak nancep. Tempelan ya, Iya. kayak rambut palsu gitu. Iya. Kayak rambut palsu ketiup kan selesai. Ketiup angin. Harusnya tanam rambut di Turki nih lo kan. Nah, Iya kan? ini sama bener kayak tanam rambut. Iya. Kayak Pak ada anggota dewan kawan Enggak, gua. gue justru ogah punya rambut. Gue cukur-cukurin rambut. Itu kan. Gitu. Anggota dewan ini yang ngontak lu waktu itu. Oh. Iya kan. Lu belakangan banyak foto sama politisi gue lihat coach kemarin sama Pak Nusron. Iya. Gue dari dulu sebenarnya kenal beberapa politisi. Iya. Tapi ya gue nggak akan masuk politik, that's for sure. Oke. Itu pasti. Tapi ya semua orang harus yang bermanfaat. Terus kita Masuk partai politik masuk maksudnya. partai politik nggak akan. Iya kalau negara memanggil lu pasti lu nggak menolak juga kan. Ya itu dan no choice itu namanya. Iya. Tapi kalau masuk partai politik enggak. Iya, Gue pengen netral aja, pengen jadi YouTuber aja ngomong apa adanya. Ya tapi orang-orang ini misalnya kayak orang-orang politik yang punya klub bola sekarang gimana menurut lu? Mereka serius nggak sih ngurusin klubnya? Ya semoga mereka serius. Yang lu lihat maksud Iya. gua. Eh, Yang lu tahu lah yang minimal gue tahu Kaisang sih gitu misalnya. enggak serius-serius amat. Ya jujur aja. Kaisang ini ya gue nggak yakin Kaisang bener-bener full ngurusin bola. Kan dia terlalu sibuk. Ngurusin partai dulu lah. Iya kan? Iya. Biar partai gede dulu kan. Tapi lu lihat nggak ada klub yang justru kayak Persija, Persib ada orang politiknya nggak sih? Enggak ya? Ada lah pasti, semua klub bola itu dihuni sama orang politik. Tapi ya Semua tapi ya gitulah. berarti lu nggak ngelihat mereka ini betul-betul fokus ya? Enggak, karena profesi mereka kan politikus bukan bola. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari gua nih sama lu nih coach. Ya. Menurut lu hari ini kita ngelihat sepak bola kita ini ya cukup membahagiakan lah dengan timnas kita ya kan. Nah, kalau lu melihat strategi pragmatis dalam tanda kutip mengejar target jangka pendek kan, lu butuh cara pragmatis juga gitu kan untuk mengejar target jangka pendek gitu ya. Apa yang dibutuhkan ya agar sejauh apa negara bisa ikut campur gitu ya, agar target jangka panjangnya yang tadi lu bilang itu bisa juga tercapai gitu. Oh banyak. Kan gue pernah bilang sebelum Erick Thohir dipilih, gue bilang di akun Mamat Keliling, Mamat tanya, kok siapa yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia? Satu RI1. Kaget dia, kok bisa RI1? Iya, karena RI1 itu punya power, punya segalanya. Gak mungkin RI1 jadi ketua dong, dia tunjuklah. Terus ketua apanya? Menteri BUMN. Dan terjadi setahun kemudian. Itu analisnya satu info itu.
Itu analisis. Oh, lu belum dapat info waktu itu. Setahun sebelumnya kok. Iya, kali aja Pak Erik udah niat. Enggak kan? ngaco. Dan gue kan belum kenal Erick Thohir waktu itu. Oh, lu belum kenal. Belum waktu kenal. itu. Jadi benar-benar kejadian kebetulan ya mungkin Pak Jokowi nonton itu ya akun gue Atau Kaisang mungkin. atau Kaisang terus ditunjuk ya suruh nonton terus ditunjuk Erick Thohir dan terbukti kan berjalan. Artinya peran pemerintah itu penting dengan hal yang benar. Kenapa? Stadion punya siapa? Sekarang gue tanya. Pemerintah. Jalanan punya siapa? Pemerintah. Polisi untuk menjaga keamanan punya pemerintah. Pemerintah itu sangat terlibat dalam perkembangan sepak bola. Kenapa mereka nggak boleh dilibatkan? Dengan cara yang benar, yaitu memberikan contoh fasilitas dan ini itu dan lain-lain. Butuh pemerintah tetap simple. Ya, untuk target jangka panjang apa? Ya segalanya, infrastruktur di daerah. Itu gue kan punya program baru sama Mamat. Mamat komplain yang dia benar karena dia mengalami sendiri. Di daerah itu nyaris nggak ada lapangan benar. Nah itu kan pemerintah bisa invest di situ. Contoh buat sekarang kalau lu bicara yang jangka panjang kita bahas pembinaan, gimana mainnya kalau nggak ada lapangan bagus? Iya ya. Nah pemerintah bisa bantu di situ. Itu boleh ya berarti ya. Ya itu harus. Gua kira nanti intervensi. Nggak boleh yang intervensi nggak boleh. Menunjuk ketua tanpa pemilihan menunjuknya. Tapi semua itu ada caranya. Selama dalam koridor FIFA bisa pemerintah harus membantu. Sepak bola ini belum established, masih berkembang. Untuk bisa berkembang lebih cepat butuh bantuan dari pemerintah, simple. Semua butuh bantuan dari pemerintah kalau lu mau berkembang cepat. Ini sama aja kayak UMKM, kayak bidang-bidang lain ya. Ya. Semua itu butuh dukungan pemerintah. Jangankan yang kecil, yang berkembang. gede aja butuh bantuan pemerintah. Iya, apalagi kecil. Betul. Jadi pemerintah nggak bisa lepas tangan. Dan setahu gue, tapi kita harus lebih bersabar. Mulainya kan dari timnas hasil, sekarang liga dinaikkan. Nah, gue lagi tunggu nih gebrakan dari Erick Thohir masalah pembinaan. Tunggu 1-2 tahun. Kalau enggak ya gue koar-koar. Nah, menurut lu ya, kalau gitu ya berarti kan pemerintah, lu dorong pemerintah karena ini sektor yang sangat belum established gitu hari ini gitu ya. Nah sekarang gue mau ngelihat bagaimana sih kalau kedepannya gitu ya. Misalnya kayak Satgas Mafia Bola gitu misalnya. Itu kan di bawah presiden langsung gitu. Nah, ya Bang Ara gitu. Ya ada inilah pemerintah sendiri yang bikin gitu. Iya. Ya kayak gitu kan bantuan dari pemerintah. Nah, Bu ini keterlibatannya itu kayak apa? Memperkuat PSSI-nya atau perlu kelembagaan khusus atau kayak apa yang ada di kepala lu? Kan tinggal rembukan sama PSSI. PSSI, lu butuh apa? Bidang apa yang lu nggak bisa itu? Gitu aja. Kan jangan kita hantam PSSI karena yang punya mandat kan PSSI. Ya kan? itu maksud gua. Iya, jadi kita rangkul PSSI dan PSSI kan kaki tangan juga terbatas. Mereka nggak bisa melakukan semuanya. Makanya gue nggak pernah kritik PSSI. Karena Erick Thohir baru 1,5 tahun dia jalannya udah bener kan. Maka dari itu kita tunggu. Tapi untuk mempercepat jangka menengah dan panjang ini kan butuh dukungan dari pemerintah. Ya tinggal rembukan. Apa yang lu tidak lakukan? Ini contoh ya, futsal. PSSI nggak mau ngurusin futsal, dilemparlah ke Haritanu. Haritanu yang ngurusin futsal dari timnas, dari liga dan lain-lain. Michael. Ya. Gua tuh. Nah jadi komunikasi keluarnya baru lewat PSSI. Karena yang diakui sama FIFA AFC hanya PSSI. Cuman liga lokal dan itu terjadi bukan Indonesia. Brasil sama. Oh Brasil juga. Brasil juga gitu. Dan Brasil kan berapa kali mereka juara dunia Brasil di futsalnya. Nah kayak gitu kan bisa. Contoh ya yang kita dari tadi itu pembinaan. Pembinaan kan nggak pernah jalan di sini. Karena nggak ada hasilnya kan. Hasil nyata dalam jangka pendek. Nah, tinggal PSSI bilang ya gue butuh dukungan untuk melakukan pembinaan dengan benar. Nah tinggal pemerintah yang turun tangan. Seperti apa? Nggak tahu juga. Ya kan ini PSSI orangnya RI 1 nih sekarang. Iya. Kan tinggal ngomong aja sebenarnya. Tinggal ngomong. Ya nggak tahu juga. Mungkin
apalah kepentingan ego. Ada target lain mungkin ya. Target lain, jangka pendek dan lain. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Intinya adalah nggak ada, udah titik. Yalah, nggak usah kita berandai-andai. Kita lihat nyatanya aja di lapangan seperti apa. Dan gue kasih waktu, kita tunggu dulu. Oke, nah berarti kalau tidak memikirkan strategi jangka panjang, apa yang paling buruk akan terjadi pada sepak bola Indonesia menurut? Ya lama-lama kalau nggak ada stok diaspora ya kita akan menurun, gitu aja. Ya stok diaspora ini ya. Iya. Supply-nya dari situ Iya, aja ya. dari situ. Sekarang dari situ. Kan ke depan maunya kita supply dari Liga 1. Ini kan harus dasarnya. Sekarang ditingkatkan, oke. Nah lama-lama ya lu harus Liga 1 harus ada supply-nya kan. Nah kalau jangka pendek, jangka menengah dan panjang itu waktunya berapa tahun sih masing-masingnya? Oh, Coach, lama. menurut lu? Jangka pendek berapa tahun? Jangka pendek itu 5 tahun. Oke, satu periode ini Ya, lah. jangka panjang itu 5 sampai 10. Jangka tengah menengah mid term 5 sampai 10. Jangka panjang pembinaan 10 sampai 20. Baru lihat hasilnya. Nah, siapa yang rela untuk investasi? Kan nggak banyak. Iya. Apalagi pemerintah gue udah nggak berkuasa lagi jadi selesai. Menurut lu bisa kita kayak Jepang tuh kalau kayak gitu? Nggak ada yang nggak bisa kalau ada niat. Apa yang nggak bisa? Nggak ada yang nggak bisa. Sky is the limit. Inilah gue seneng sama Coach ini. Yang penting niat. Optimismenya ini nih. Ya harus lah. Iya kan? Kadang-kadang kita ngomongin masalah terus kan? Iya. Masalah terus ya kan? Gue itu paling nggak suka ngomong yang udah lewat-lewat. Gue punya beberapa karyawan kan. Jadi kalau mereka bikin kesalahan minta maaf, ngapain lu minta maaf? Minta maaf nggak bikin masalah ini selesai kan? Tapi gue mau lu fokus ke solusi ke depannya. Jangan kesalahan ini terulang lagi. Kalau terulang kedua kali oke. Tapi jangan kalau lu bikin kesalahan 3-4 kali ya lu tolol. Kan gitu, kita harus lihat ke depan. Yang udah lewat. Makanya gue nggak mau bahas yang ketua yang dulu nggak ada guna. Ya sekarang era Erick Thohir ya ke depannya Erick Thohir maunya apa dan semoga dia juga kayak gue mikirin ke pembinaan. Nah ini yang terakhir banget nih, gue baru ingat nih pertanyaan nih. Lu lagi sama Pak Bambang Pacul kan, gue juga ikut-ikut bantu lah di situ kan. Kita kerjain itu kerjaan. Lu nggak takut ya image lu rusak berhubungan sama orang politik? Gue punya conscience, gue punya hati nurani, gue tahu apa yang gue lakukan. Jadi proyek Bambang Pacul ini luar biasa, membantu untuk merealisasikan mimpi anak-anak Jateng yang tidak akan pernah bisa ke Portugal bermain, direalisasikan tanpa embel-embel. Nggak ada tuh gue suruh pakai baju PDIP atau promo, nggak ada. Ngerti nggak? Kalau dia mau kampanye dia aja kan? Iya dia aja sendiri, nggak perlu gue kan. Oh ya itunya ya, di situnya ya. Lu merasa masih independensi lu dijaga di situ. Independensi dan kita udah meeting kan dan kita bahas gimana Pak. Yang ngerti bola kan Pak Justin. Udah Coach Justin aja ngatur. Saya nggak ngerti apa, saya cuma membantu. Kan gitu beliau ngomongnya. Harusnya negara kayak gitu ya. Harusnya negara kayak gitu. Gue gak mau tahu, pokoknya lo kerjain lah. Lu butuh apa ngomong sama gua. Iya gitu. Nah itu yang terjadi kan sampai gue kumpulin 12 pelatih dari daerah, 6 residen kita pegang ya. Ada yang dari Piala Gubernur, ada yang boleh daftar. Dari kita berusaha segala semampu kita, semampu 12 pelatih untuk merekrut kan. Kan ujungnya antara gue dan Abel Xavier yang memilih. Iya, Abel Xavier gila. Mantap. Padahal Abel Xavier tuh coach Justinnya Portugal loh sekarang. Dia pandit paling top di situ. Nah kayak gitu. Jadi gue nggak ngelihat ada salahnya. Jadi kalau orang dan di Twitter gue pasti komen kan, hati-hati dengan politik coach. Iya, di Instagram di mana-mana. Iya, coach masuk PDIP sekarang nggak ada. Gue kan rangkul semua orang. Iya. Karena sepak bola itu terlalu besar menurut gue. Ya. Nggak akan bisa kita selesaikan sendiri. Bisa kita selesaikan sendiri. Betul. Semua orang harus kita carikan porsinya masing-masing untuk berperan betul, kan. Betul. Iya kan. Nggak. Kalau kita semua ambil porsi itu juga nggak kuat kan. Iya. Jadi PSSI kan juga harus berbesar hati untuk sadar bahwa mereka nggak bisa jalankan semua.
Nah yang mana nggak bisa dijalankan minta tolong pemerintah. Dan partisipasi masyarakat macam ini perlu menurut lu Wah, ya. perlu lah. Nah ini kadang-kadang kan ini inisiatif sendiri dan PSSI-nya juga nggak tahu kan ada yang begini-begini kan. Nah ini kan lama-lama itulah the power of sosmed kita manfaatkan. Bahwa orang tahu sekarang ada proyek Korea Selesaw ini kan. Tujuan ini bukan pembinaan. Tapi kan at least we can do something gitu loh di dunia sepak bola. Ini bukan pembinaan sepak bola Iya, menurut bukan. gua. Enggak. Ini pembinaan mindset aja. Mindset, iya. Kita coba didik mereka dengan bonusnya lalu bisa ke Eropa. Iya. Ke Portugal. Iya, Main di stadionnya Cristiano Ronaldo. Latihan di lapangan yang Ronaldo pernah latihan. Kan gitu, itu doang. Ini kemarin Pak Pacul udah ngomong juga kan. Nanti kalau ada yang mau ikut bisa ikut. Iya, gue kaget. Dari penonton, dia bilang domba-dombanya Coach Justin, kalau mau ikut bisa kita undi. Buset dah. itu nggak ada dalam skrip itu. Gak ada. Suka-suka dia. Mendadak aja belum suka-suka dia mau ngomong apa. Yang repot kita juga harus mikirin gimmicknya kayak gimana Ya, kan. gue lu. Iya. Gue mau mikirin Oh pemain-pemain iya aja. itu maksud gua. Gua juga itulah. Budi aja tuh Budi. Gitu. Itu kan tim konten tuh di bawah Budi itu. Gua PIC Coach Justin di situ. Budi PIC konten. Oke, thank you Coach sudah Thank you. mampir sini. Sampai jumpa lagi di The Authority berikutnya. Dah. Ingat total football, total politik. Dah.